Jam 7 pagi, saat aku mau berangkat ke kantor, tiba-tiba ada panggilan WhatsApp masuk. Bagong, nama yang tampil di layar smartphoneku, mengingatkan aku pada sosok gempal berambut keriting berkulit sawo matang. Bagong adalah pemilik salah satu bengkel klasik di sebuah kota di Jawa Tengah. Sama sepertiku, Bagong punya hobi naik motor, terutama motor Honda keluaran lama seperti varian CB maupun GL. Di pintu etalase bengkelnya bahkan sampai ditulis tidak menerima motor plastik. Satu kalimat yang cukup kontroversial bagi para pelanggan yang datang ke bengkelnya. Halo bro, apa kabar? Suara Bagong menyapa saat aku mengangkat panggilan WhatsApp-nya. Setelah berbasa-basi menanyakan kabar dan menanyakan posisi, ternyata Bagong sedang dalam ekspedisi jelajah Sumatera bersama salah seorang rekannya mengendarai Honda CB kesayangannya dan kawannya menggunakan motor GL100 yang cukup legend di masanya. Mereka baru saja turun dari kapal penyeberangan saat menelponku. Perkiraan jam 5 sore lah bro sampai di Palembang, jelasku di percakapan. Oke lah, nanti aku kabari lagi posisiku kalau aku sudah lewat Palembang, balas Bagong di akhir pembicaraan. Jam 5 sore sepulang kerja, aku mencoba mengecek posisi Bagong dan temannya. Ternyata mereka mengirim foto sekitar setengah 5 sore dan posisi baru lewat kota Indralaya. Balas, sekitar sejam lagi lah sampai ke Palembang. Karena selepas maghrib aku ada undangan tahlilan di rumah tetangga, aku tidak sempat membawa HP. Tepat jam 10 malam aku baru pulang. Buru-buru ku buka WhatsApp dan kulihat posisi terakhir jam 9 malam Bagong mengirim pesan melalui WhatsApp mereka sudah selesai makan malam di Kota Betung. Beberapa kali aku mencoba untuk memanggil melalui panggilan WhatsApp, namun tidak diangkat, yang artinya mereka masih di jalan. Karena lama tidak mendapatkan respon, aku pun mencoba untuk merebahkan diri di sofa ruang tamu. Karena lelah bekerja seharian, kantukku mulai menyerang dan aku terlelap. Aku terkaget saat tiba-tiba HP-ku berdering. Ada panggilan masuk. Halo Gong, sampai di mana? Kataku. Namun suara Bagong di seberang sana tidak jelas dan terputus-putus. Maka percakapan aku alihkan ke chat WhatsApp saja. Aku pun menulis, posisi Gong. Bagong membalas, Gak tahu nih di mana. Tapi jam 10 tadi sudah lewat pasar Sungai Lilin. Ini motor jangkis trouble, pengapiannya hilang. Bagong menjawab panjang lebar di chat WhatsApp. Sebentar, aku kabari teman yang dekat di situ ya. Siapa tahu ada yang masih belum tidur. Siapa tahu mereka bisa menolong, tulisku. Bagong pun membalas, Gak usah bro, kasihan udah malam. Ini kami lagi istirahat kok di pasar. Di sini lumayan ramai dan terang. Besok pagi saja aku coba untuk membuka. Siapa tahu hanya kabel sepulnya saja yang lepas, tulis Bagong. Pasar mana bro? Coba Sherlock, tulisku. Bagong pun beberapa saat mengirimkan share lokasinya. Karena pada saat itu perutku agak mulas, maka aku pun mengakhiri chatku dengan kata terakhir, "Oke, tunggu. Aku mau ke belakang sebentar." Lalu aku meletakkan HP dan berlari ke toilet karena dari tadi sudah sangat mulas menahan HIV
hasrat ingin pipis. Selesai dari toilet, aku coba membuka share lokasi yang dikirimkan Bagong. Ketika aku lihat dari maps, sekitar 2 jam lagi Bagong sampai di rumahku, yang kebetulan lokasinya sudah dekat dengan perbatasan Provinsi Jambi. Aku penasaran, ku coba untuk melihat pasar mana yang Bagong maksud. Jika memungkinkan, aku berencana untuk menyusul ke sana saja menggunakan sepeda motorku. Tapi beberapa kali aku coba untuk menyusuri maps, tidak aku temukan posisi pasar di situ. Kulihat hanya perkebunan sawit dan ada lahan kosong di seberang jalan, seperti bekas perkebunan karet yang baru dibongkar. Ini bisa ku ketahui gunakan kamera 360 yang biasanya digunakan oleh Google Maps untuk merekam gambar perjalanan. Sampai beberapa kali aku ulangi, namun titik lokasi menunjukkan hal yang sama. Aku terus mencoba untuk mengirimkan pesan chat ke Bagong, minta dikirim ulang. Namun lama tidak ada balasan, bahkan chat hanya checklist 1 saja. Sampai tiba-tiba ada pesan WhatsApp masuk dari nomor baru yang ternyata itu Jangkis, teman seperjalanan Bagong. HP Bagong lobet bang, ini Jangkis. Tulis pesan dari nomor baru tersebut. Aku pun membalas, coba share lokasi seperti Bagong tadi bro. Jangkis pun mengirim titik lokasi mereka melalui Sherlock di WhatsApp. Ku coba untuk mengakses apa yang Jangkis kirimkan melalui WhatsApp tadi. Namun sama saja seperti yang dikirim Bagong. Posisi mereka memang ada di perkebunan sawit dan tidak ada pemukiman warga. Ku coba untuk memperbesar posisi foto jalan di Google Maps. Di situ hanya ada semak belukar di sebelah kiri jalan, dan di sebelah semak adalah perkebunan sawit. Dan di seberang jalan sebelah kanan adalah Bukit Gundul, bekas perkebunan yang sedang dibongkar. Coba kirim foto bro, pasar manalah kira-kira ya, tulisku kepada Jangkis. Jangkis pun membalas dengan mengirimkan foto. Namun saat foto itu berhasil ku download, hanya warna gelap dan pekat malam saja hasil dari foto yang dikirimkan. Makin penasaran, aku coba membuka maps lagi dan menelusuri titik koordinat yang Jangkis kirim. Aku coba mengarahkan posisi maju mundur dan berputar dari foto kamera 360 Google Maps sampai beberapa ratus meter ke depan, lalu kembali lagi ke belakang dan kembali lagi ke titik koordinat yang mereka kirimkan. Namun semuanya sama. Sebelah kiri semak belukar berlatar perkebunan sawit, dan sebelah kanannya adalah Bukit Gundul. Sampai aku menemukan ada sebagian semak belukar yang sepertinya terbuka di sisi jalan. Maka aku mengarahkan kursorku ke arah semak yang terbuka tersebut. Aku zoom, terlihat ada tanah kosong dan seperti ada rumah di situ. Setelah aku geser kursor ke arah tanah kosong itu, dari kamera 360 Google Maps sempat terekam foto yang sangat membuatku kaget. Ya, atap rumah yang tadi aku lihat ternyata adalah sebuah gubuk tempat penyimpanan keranda mayat. Ya, jelas terlihat di situ ada keranda yang biasa dipakai untuk menggotong jenazah yang kebetulan dicat berwarna hijau. Aku masih berpikir positif. Mungkin itu masjid di pasar yang mereka maksud, yang biasanya suka ada keranda disimpan di masjid tersebut. Namun di situ tidak terlihat bangunan yang lain selain bangunan keranda mayat tersebut. Sampai pada akhirnya aku mengarahkan kursor ke arah bawah, dan aku sangat kaget dan terperanjat. Ya, di sana terlihat jajaran makam. Ada yang sudah dikeramik semi permanen, ada juga yang hanya berupa batu nisan.
Walaupun tidak bisa di zoom dengan jelas, namun aku yakin 100% kalau itu adalah pemakaman umum. Aku langsung menghubungi nomor Bagong, namun di panggilan hanya ada tulisan memanggil. Lalu aku mencoba menghubungi nomor Jangkis dan alhamdulillah diangkat. "Bro, gimana kondisi?" tanyaku. Kami lagi baring di teras ruko, Mas. Jawab Jangkis. "Bagong mana Bagong? Sini, aku mau ngomong." "Ini Mas, udah lagi ngorok, kecapean." kata Jangkis. "Tolong bangunkan, penting," kataku. Lalu aku dengar suara Jangkis membangunkan Bagong. Lalu beberapa saat terdengar suara Bagong di seberang sana. Halo bro. Suara Bagong dengan suara berat seperti baru bangun tidur dan menahan kantuk. "Gong, tolong jalan lagi, jangan di situ. Segera ya Gong. Motor Jangkis di step saja sampai ke pom bensin terdekat. Sekitar 30 menit dari situ ada SPBU di kiri jalan," kataku. "Segera ya Gong," aku menegaskan lagi. Ada apa emangnya bro? Di sini terang dan ramai kok, aman kayaknya lah. Kata Bagong seperti agak sungkan. "Udah, nanti saja ceritanya. Segera ya, aku tunggu di SPBU." Aku pun segera mengeluarkan motorku dan menuju jalan lintas timur ke arah Palembang. Sekitar 1 jam 30 menit, aku sudah sampai di SPBU yang kumaksud. Di sana aku lihat Bagong dan Jangkis sedang duduk di tempat istirahat yang sebelahnya ada warung kopi, tepat di sebelah pintu masuk SPBU. Setelah bersalaman dan berbasa-basi karena kami memang sudah sangat lama tidak bertemu, aku memesan kopi dan sempat menghabiskan beberapa batang rokok. Sampailah kami pada pembahasan motor si Jangkis yang hilang api. Karena sudah minum kopi dan merokok, maka aku menyarankan motor Jangkis dibuka saja, dibongkar-bongkar. Siapa tahu kalau bisa dibenerin dan bisa ditemukan sumber masalahnya sehingga motor Jangkis bisa dihidupkan lagi, maka aku menyarankan untuk lanjut saja ke rumahku dan bisa beristirahat dengan tenang di rumah. Pada saat Bagong hendak mengambil kunci-kunci untuk membongkar motor Jangkis, Wah, kuncinya di mana ya Kis? Kok nggak ada? kata Bagong. Jangkis pun bergegas mengecek tas dan bungkusan di belakang motornya, dan motor Bagong juga tidak luput dari pemeriksaannya. Namun kunci itu tidak kunjung ditemukan. Sampai akhirnya Jangkis menyimpulkan kalau kunci mereka tertinggal di pasar tempat mereka tadi beristirahat. "Ya sudah, kita istirahat aja di sini. Besok saja kita ambil ke sana," kataku sambil duduk di warung kopi tadi. Wah, nanti ketemu orang bro. Kunci-kuncinya di sana semua. Banyak orang tadi di pasar. Kata Bagong dengan raut muka khawatir. Enggak, aman. Pasti masih utuh," kataku meyakinkan walaupun aku sendiri sebenarnya cukup ragu karena tidak tahu apakah itu benar pasar atau tempat yang aku lihat di Google Map tadi. Sembari duduk, Bagong pun kembali membuka percakapan. Emang ada apaan sih? Kok kami nggak boleh istirahat di sana? Kata Bagong penuh tanda tanya padaku. "Udah, kita istirahat saja di sini. Besok kalau sudah terang, kita ke arah sana pakai motor Bagong dan motorku saja. Motor Jangkis titip di sini dulu. Sekarang kita istirahat di sini menunggu terang." Sebenarnya Jangkis dan Bagong sangat penasaran. Mereka ngobrol ngalor ngidul, mencoba untuk menebak-nebak apa di sana rawan begal atau apa. Kok aku tidak memperkenankan mereka untuk beristirahat di sana. Namun aku menjelaskan, "Besok saja aku jelaskan," sambil mengambil kunci. Dalam hatiku pun sebenarnya masih penasaran. Namun aku punya keyakinan dan besoklah aku jelaskan
Aku cek jam di HP ku menunjukkan pukul 03.15 pagi hari. Pagi pun tiba. Selepas sholat subuh di musola SPBU, aku bangunkan Jangkis dan Bagong yang tidur lelap sekali. Pasti karena mereka kecapean. Makanya setelah mereka sholat dan aku sudah memesan teh serta mie rebus, sehingga kami pun akhirnya sarapan pagi di warung kopi itu. Selepas sarapan, matahari mulai menerang. Sesuai kesepakatan, aku mengajak mereka untuk mengambil kunci-kunci perlengkapan bengkel yang tertinggal. Jangkis ku bonceng dan Bagong mengendarai motornya. Sedangkan motor Jangkis kutitipkan ke penjual kopi, tempat kami sarapan. Aku kembali mengakses titik share lokasi yang Bagong kirim dan segera memulai perjalanan. Benar saja, setelah 30 menit berjalan, aku melewati perkebunan sawit. Kali ini karena mengarah ke arah Palembang, perkebunan sawit ada di sebelah kanan. Aku sempat menghentikan motor sejenak, mengecek maps dan mengakses foto 360 seperti yang kulakukan semalam. Benar, ini perkebunan sawit persis yang kulihat di map semalam. Sekitar 700 meter lagi kami sampai di titik koordinat yang Bagong kirimkan semalam. Kami meneruskan perjalanan dan ketika suara map memberitahukan 50 meter lagi tujuan Anda ada di sebelah kanan. aku pun memperlambat laju motorku. Bagong berhenti di sampingku sambil keheranan. Kenapa sih bolak-balik berhenti di sini? Tanya Bagong. Aku tersenyum dan menyuruh Bagong untuk membuka WhatsApp-nya dan mengakses apa yang dia share tadi malam. Namun karena HP Bagong masih lowbat, maka Bagong pun tidak bisa mengakses apa yang dia kirimkan. Sehingga aku meminta Jangkis untuk membuka WhatsApp dan membuka Sherlock yang dia bagikan kepadaku semalam. Loh, kok di sini ya? Kan semalam kita Sherlock di pasar. Kata Jangkis kepada Bagong. Bagong pun ikut keheranan. Udah, coba ikuti aku pelan-pelan, kataku memecahkan keheranan mereka. Aku pun kembali melajukan motorku, namun kali ini sangat pelan, sambil mengamati sekitar. Sebelah kiri aku lihat adalah perbukitan yang gundul dan ditumbuhi rumput-rumput hijau. Dalam hati aku berkata, benar ini lokasinya. Aku pun mengecek sebelah kanan jalan. Memang benar, semak belukar, dan di belakangnya aku lihat adalah pepohonan sawit yang sudah cukup tinggi. Aku fokus mencari celah yang ada di semak belukar seperti yang aku lihat di Google Map semalam. Berjalan sekitar 70 meter, motor aku hentikan. Aku temukan semak belukar yang terbuka. Ya, inilah celah yang aku lihat di Google Map semalam. Semak belukar yang sedikit terbuka dan ukurannya cukup lebar. Mungkin cukuplah untuk masuk kendaraan roda 4. Aku pun segera menghidupkan lampu sen ke arah kanan dan mengarahkan motorku untuk menyeberang jalan. Bagong pun yang sedari tadi ada di belakangku mengikuti motorku menyeberang ke sebelah kanan jalan. Setelah berhenti sejenak, motor aku standar. Jangkis pun aku suruh turun. Setelah turun aku segera menuju ke celah belukar yang terbuka tadi. Dan ternyata di sana terlihat sebuah gubuk. Ya, gubuk tempat keranda jenazah disimpan. Aku melihat di sana ada sebuah keranda jenazah berwarna hijau
persis seperti yang ada di Google Maps. Bagong dan Jangkis mengikuti dari belakang seraya keheranan. Lalu Bagong pun berkata, Ngapain bro ke pemakaman? keheranan sambil mengamati makam-makam yang berjajar di sekitar. Cari barangmu yang ketinggalan lah, kataku sambil tersenyum. Jangkis dan Bagong saling bertatapan. Muka mereka penuh dengan keheranan. Aku pun menyapu sekitar, mengarahkan pandanganku melihat beberapa titik. Aku mencoba untuk meneliti jejak motor yang ada di tanah yang pada saat itu masih cukup basah oleh embun pagi. Kulihat ada bekas jejak motor di sana dan mengarah ke gubuk tempat keranda mayat disimpan. Dan benar saja, tepat di samping gubuk keranda mayat, aku lihat ada sebuah buntalan yang aku sangka itu adalah berisi kunci-kunci milik Bagong yang tertinggal semalam. Gong, ini bukan barangmu yang ketinggalan, teriakku kepada Bagong. Bagong pun segera menyusul diikuti oleh Jangkis dan mencoba melihat apa yang aku tunjukkan. Tiba-tiba Bagong dan Jangkis saling bertatapan. Kulihat mulut mereka bergetar seperti ingin mengatakan sesuatu, namun mulut mereka seperti terkunci. Karena ini berlangsung cukup lama, aku pun berinisiatif untuk membuka bungkusan yang ada di depan kami. Dan setelah kubuka, ternyata benar, itu adalah kunci-kunci milik Bagong yang tertinggal semalam.